Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf menyita waktunya sekitar 10-20 menit. Ya. Hari ini saya dan Ibu Desrani akan mendesiminasikan ke Bapak Ibu apa yang kami sudah dapatkan di workshop tempo hari di Makassar. Sehingga apa yang kami dapat Bapak Ibu juga bisa tahu dan harapannya bisa juga diimplementasikan di kelas kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja membagikan apa yang kami dapat selama pelatihan kurang lebih 4 hari di Makassar. Kementerian telah membuat sebuah modul, namanya modul 7 jurus BK Hebat. Ya, kalau kita melihat secara tekstual, sepertinya ini hanya untuk guru BK. Ya, tapi secara eksplisit sebenarnya ini untuk semua guru. Karena di situ tidak ada mengatakan guru BK, cuma mengatakan BK Hebat ya. Menurut penjelasannya di modul itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, di 7 jurus ini ada namanya pertama kenali potensi atau yang biasa kita sebut dengan asesmen. Ya, ini kan sudah kita lakukan, sudah implementasikan, tapi diambil dimasukkan lagi di modul 7 jurus BKI ini. Memang harapan pemerintah setiap apa yang kita mau lakukan harusnya berdasarkan hasil asesmen. Yang kedua, kelola emosi ya. Ini juga penting karena kelola emosi ini bagian daripada kita menciptakan suasana yang menyenangkan di kelas. Bagaimana siswa mau senang kalau emosi kita tidak bagus ya. Kemudian tumbuhkan resiliensi atau daya lenting ya. Bagaimana jangankan siswa, kita pun bagaimana membuat diri kita berresiliensi setelah kita merasa jatuh, setelah kita merasa tidak berdaya menghadapi siswa, tapi kita akan mencari cara bagaimana menghadapi siswa yang mungkin kita anggap rewel, tidak bisa diatur. Begitupun siswa. Ya, bagaimana dia bisa bangkit setelah dia jatuh dari kegagalan ataupun sesuatu yang dianggap tidak bisa dilakukan. Kemudian jalin konek, jaga konsistensi. Jadi setelah kita bisa kelola emosi, setelah mempunyai daya lenting yang bagus, harapannya kita bagaimana tetap konsisten dengan hal itu. Kemudian jalin koneksi. Jalin koneksinya adalah jalin komunikasi dengan orang ya, atau sosial. Sebenarnya ini kita sudah paham, ini hanya penegasan kalau saya, karena tidak ada yang baru. Kemudian bangun kolaborasi. Kolaborasi ini lebih luas ya. Bedanya tadi dengan koneksi itu internal, guru, kepala sekolah, pegawai, stakeholder sekolah. Kalau kolaborasi ini ya lebih luas, masyarakat ya, ataupun dinas yang terkait pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian menjaga situasi ya. Situasi yang aman, yang nyaman ini perlu kita jaga bersama lewat pembelajaran dikaitkan dengan modul 7 jurus BK Hebat ini. Bapak Ibu sekalian, ini kenapa 7 jurus BK Hebat? 7 jurus BK ini dilatihkan bukan hanya untuk guru BK, tapi harapannya untuk guru kelas, guru mata pelajaran, ya, guru bimbingan dan konseling. Ini pun sebenarnya kalau saya melihatnya ini sebenarnya di guru wali ya. Harapannya supaya kita guru bisa meningkatkan kompetensi dalam bidang pribadi, akademik maupun karir, supaya membantu siswa mencapai tumbuh kembang yang maksimal.
itu tadi kenapa 7 jurus BK ini bukan hanya ditujukan ke guru BK tapi ke semua guru. Karena secara umum ini bersifat pedagogis. Ya. Oke. Untuk implementasi jurus kami hanya baru mengimplementasikan 2 jurus. Pertama dari saya itu kenali potensi atau asesmen, kemudian tumbuhkan resiliensi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengar dari Bu Desrani bagaimana dia menerapkan kenali potensi atau asesmen di siswa kita. Baik, saya persilakan Ibu Desrani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diluangkan pada hari ini. Baik, diseminasi 7 jurus BK hebat yang pernah saya lakukan yang pertama sudah diimbaskan ke kelas 10 3 pekan lalu. Ya, saya sudah mengadakan itu di kelas. Yang pertama itu kenali potensi. Yang pernah saya lakukan kenali potensi. Ada pun latar belakang kenali potensi itu di awal semester 1 murid kelas 10 itu belum mengenal bakat minat serta potensinya. Yang kedua, mulai bingung dengan berbagai pilihan ekstrakurikuler atau pekerjaan atau cocok dengan dirinya. Dan di sini saya memilih salah satu yaitu tes gaya belajar. Karena di sini kenali potensi, yang pertama tes gaya belajar, tes kecerdasan majemuk, yang ketiga tes bakat minat karir. Saya ambil tes gaya belajar siswa. Adapun strategi implementasi kenali potensi gaya belajar, saya melakukan yang pertama aktivitas dengan asesmen menggunakan platform akun pintar tes gaya belajar. Jadi kita bagi siswa masing-masing membawa HP di dalam kelas dan membuka aplikasi tersebut. Adapun aktivitas yang kedua, presentasi hasil tes. Adapun refleksi yang dilakukan, apa yang didapat dari hasil asesmen. Yang kedua, apakah hasil asesmen dapat membantu menemukan potensi siswa dari gaya belajarnya serta pekerjaan yang cocok dengan dirinya. Adapun kita mengenali 3 gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual. Yang kedua gaya belajar auditori. Yang ketiga gaya belajar kinestetik. Dan setelah ini kita sampaikan kepada siswa, kita lanjut lagi ke aplikasi bagaimana murid atau peserta didik membuat rencana atau penentuan profesi masa depan atau pekerjaan yang cocok dengan dirinya sesuai dengan hasil gaya belajarnya. Nah, di sini Bapak Ibu kita dapat lihat hasil tes gaya belajar siswa yang di dalam kelas, yaitu salah satu contohnya visual. Tipe gaya belajar visual. Di sini juga dijelaskan gaya belajar visual itu seperti apa, dan siswa mengetahui profesi masa depan atau pekerjaan yang cocok. Contohnya desain grafis, fotografer, arsitek. Nah, kebetulan yang saya masuki ini adalah kelas DKV. Ya. Adapun tantangan di kelas pada saat tes itu jaringan internetnya kurang bagus. Kadang siswa gelisah karena ingin segera tesnya selesai. Yang kedua, tantangan kedua yaitu pada saat menjelaskan siswa kadang sulit memahami apa yang kita sampaikan. Jadi solusinya beralih menggunakan jaringan sekolah. Yang kedua, menjelaskan kata atau kalimat yang sulit dipahami secara berulang supaya siswa dapat memahami apa yang kita sampaikan.
Adapun hasil yang dicapai, peserta didik memahami, memiliki gaya belajar, namun gaya belajarnya berbeda. Oh, aku memiliki belajar seperti ini. Namun tidak semuanya teman memiliki gaya belajar dengan saya, contohnya. Yang kedua, peserta didik mengetahui gaya belajar yang sebenarnya. Dan dari sini hasil yang dicapai, yang sebelumnya siswa bingung gaya belajarnya seperti apa ya, setelah kita melakukan asesmen ini, siswa sudah mengetahui gaya belajarnya masing-masing. Yang ketiga, murid membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan hasil gaya belajarnya, sesuai dengan tes yang dia lakukan. Adapun strategi implementasi sudah ya, mungkin itu tadi ya, dari gaya belajar. Untuk resiliensinya nanti dijelaskan oleh Pak Munawir. Mungkin sekian untuk dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian resiliensi atau daya lenting. Ya. Bagaimana kita membuat siswa itu merasa punya potensi, punya kemampuan untuk bangkit setelah dia mau merasa putus asa, ya. Itu resiliensi. Ini hasil asesmen awal kami. Ini ada ditemukan di 10 kelas 10. Berapa siswa yang enggan kerja tugas dan mulai menyerah. Susah sekali ini Pak tugasnya. Ya. Oke. Kemudian di jurusan BR itu ada info ternyata di situ hubungan sosial tidak bagus. Ya. Kalau laki-laki ada di kelas, perempuan kabur. Kalau perempuan ada di kelas, laki-laki tidak ada. Ya. Ataupun dalam berkelompok, kalau perempuannya ada yang masuk di kelompok laki-laki, ya enggan, ya ini adalah laporan. Sehingga kami memutuskan untuk mengimplementasikan jurus ini, yaitu resiliensi. Tujuannya adalah membantu siswa atau murid untuk berpikir bertumbuh dan meningkatkan kemampuan bangkit setelah menghadapi kesulitan. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini sudah dijelaskan oleh Ibu Desarani. Oke. Baik, di BK ini itu model pembelajarannya adalah experience learning, ya sebenarnya. Jadi dengan konsep ARKA, ya. Kalau dulu di pembelajar alur merdeka, kalau ini select ARKA, ya. Aktivitas, refleksi, konseptual dan aksi, ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita mau praktik tapi karena situasi tidak memungkinkan, ya. Jadi saya hanya bercerita saja. Jadi di kelas itu saya bagi kelompok 2 sampai 3 orang per kelompok, kemudian memberikan kartu, ya, kepada siswa. Kemudian siswa per kelompok akan membuat menara sebagai challenge-nya atau tantangannya. Ini kan kartu begini yang sering dimainkan siswa itu kan licin. Untuk membuatnya menjadi menara ini perlu strategi dan kerjasama, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah aktivitas dilanjutkan dengan refleksi. Saya mencoba untuk memancing siswa bertanya, apa pengalaman yang kamu dapatkan dari permainan membangun menara itu? Ada yang mengatakan, sebenarnya Pak tidak sulit, cuma temanku terlalu egois. Ya, ada dia mengatakan, hampir mau menyerah Pak karena susah sekali kartu licin. Ya, untuk membuat dia berdiri saat itu sulit. Oke. Kemudian saya mencoba bertanya kira-kira apa pelajaran yang kamu petik dari permainan ini. Ya. Jadi ada yang menyampaikan, ternyata kita tidak boleh egois Pak, karena kalau egois ya pasti
misi kita tidak tercapai. Ada juga yang mengatakan awalnya itu Pak saya menyerah, tapi karena saya berpikir melihat teman saya bisa, kenapa saya tidak bisa, temanku bisa. Baik Bapak Ibu sekalian, konseptualisasi ini bagian dari arka. Kemudian setelah refleksi saya menjelaskan konsepnya atau teorinya ke siswa. Jadi model materi atau pemberian layanan ini strukturnya berbeda. Setelah permainan dilanjut refleksi baru dijelaskan teorinya. Oke. Jadi dua konsep yang saya jelaskan, pertama resiliensi, yang kedua growth mindset, yang berpikir fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset adalah berpikir tetap atau menyerah, growth mindset adalah berpikir bertumbuh atau senang dengan tantangan. Bapak Ibu sekalian, setelah itu saya jelaskan apa itu daya lenting atau resiliensi. Kemudian ini kata kuncinya resiliensi itu tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar dan terus berkembang. Itu adalah keywordnya. Oke, bagaimana membangun resiliensi ke siswa? Ada 3 yang sederhana bisa kita lakukan. Pertama, bangun hubungan yang positif, ya. Jadi mulai dari menyapa dengan sapaan yang sopan, yang ramah, ya, sehingga siswa itu senang dengan kita. Kemudian regulasi emosi, ya. Bagaimana kita mengelola emosi sebelum komunikasi dengan siswa. Ini kan sudah kita praktikkan juga, apalagi sudah dipanggilkan psikolog, ya. Banyak kita implementasikan. Kedua, latih growth mindset, ya. Jadi contohnya, siswa mengatakan saya tidak bisa, ya, itu adalah fixed mindset. Maka growth mindsetnya adalah saya belum bisa. Ini sebenarnya persoalan kata-kata, tapi punya makna dan semangat yang berbeda. Kalau siswa mengatakan dia tidak bisa, berarti dia pikirannya fixed mindset. Tapi kalau siswa mengatakan saya belum bisa, itu berpikir growth mindset. Bapak Ibu sekalian, ya, kata kunci dari cara berpikir growth mindset dan fixed mindset adalah mengubah kata akan merubah paradigma. Contoh, kesuksesan. Kalau kita berpikir fixed mindset, maka kata-katanya saya bisa sukses jika punya bakat. Ya, ini berpikir fixed mindset atau berpikir tetap. Kalau growth mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Begitupun dengan kegagalan, kesulitan, masalah, kritik, ya. Saya pun setelah membaca ini, wah ternyata saya sering juga ini mengalami, ya, di antara kesuksesan, kegagalan, kesulitan, masalah, ya, terutama bisa saya masalah. Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Mengapa siswa terus bermasalah? Ya, itu sering terjadi di pikiran saya. Baik Bapak Ibu sekalian, ke aplikasi bagaimana murid menjelaskan apa manfaat dari kegiatan ini, kemudian membuat rencana tindak lanjut. Bapak Ibu sekalian, untuk menambah tantangan, challenge, maka saya mengajak murid untuk membuat produk sesuai dengan minat mereka. Jadi ada yang membuat panca 5 dasar sederhana, tapi isinya adalah growth mindset dan fixed mindset. Ada juga yang membuat teka-teki silang. Ada juga yang bermain peran. Ya, ini adalah produk yang siswa sendiri buat. Karena selama ini saya berpikir kalau gurunya bikin media pembelajaran, mungkin secara konsep bagus, tapi menurut siswa belum bagus. Makanya saya balik, jadi siswa saya ajak untuk membuat medianya sendiri. Kemudian tantangannya, ya, karena jam BK hanya 1 jam,
jadi belum aksi ya sudah selesai 40 menit. Kemudian ya apalagi krusial jam-jam istirahat begini ya, ada yang mau tidur, ada yang tidak semangat, ya intinya adalah kurang paham. Solusi yang saya sudah lakukan adalah meminta ke ibu kurikulum dan teman yang mengajar selanjutnya untuk seperti Bu Fitris, dan ini saya ganggu jamnya ya, untuk bagaimana melancarkan memastikan bahwa materi itu tersampaikan dengan baik ke siswa. Kemudian saya memberikan tantangan ke siswa supaya dia bersemangat, mudah paham. Ini membuat permainan atau produk untuk melatih pemahaman, kemampuan berpikir, growth mindset, dan relationship. Hasil yang saya capai Bapak Ibu sekalian di kegiatan itu, pertama murid bisa membedakan yang mana fixed mindset, yang mana growth mindset. Kemudian murid tahu betapa pentingnya relationship bagi kehidupan mereka sebagai seorang siswa. Kemudian terakhir adalah membawa produk. Ya, jadi produk ini Bapak Ibu sekalian tidak sekali bikin. Ya, yang saya lakukan itu setelah jadi produknya, mereka saling mengomentari, oh ini kekurangannya produknya, ini kelebihannya. Jadi sesama mereka itu berkelompok mengomentari di mana sisi baiknya, di mana sisi positifnya, kemudian mereka perbaiki kembali. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira seperti itu. Hari ini saya mohon maaf lagi kalau waktunya terganggu. Jadi harapan saya Bapak Ibu sekalian, momen ini nanti siapapun teman yang dari workshop atau dari kegiatan bisa didiseminasikan ke teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, tidak ada. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.